besaran pokok. Apa yang disebut dengan besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, ada 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui. Seperti pada tabel, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu merupakan 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui. Pada tabel kedua, ada satuan, di mana satuan yang digunakan adalah satuan SI. Apa itu satuan SI? Satuan SI merupakan satuan sistem internasional, di mana satuan tersebut telah disepakati oleh seluruh dunia. Kalian dapat lihat di sini, satuan SI dari panjang adalah meter. Kemudian, satuan SI dari massa adalah kilogram. Jadi, jika kita menggunakan gram, bukan salah, tapi yang digunakan adalah satuan SI, yaitu kilogram. Kemudian, waktu satuannya adalah sekon, bukan jam ataupun menit. Untuk suhu, kita gunakan Kelvin, bukan Celsius. Kemudian, kuat arus kita gunakan satuannya adalah ampere. Intensitas cahaya kita gunakan satuannya adalah kandela. Dan yang terakhir, jumlah zat kita gunakan satuannya adalah mol. Jadi, jika menuliskan besaran dan satuannya, jika panjang harus dalam meter, massa juga harus dalam kilo. Pada tabel yang ketiga, disebutkan ada beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Yang pertama adalah alat ukur dari panjang. Tentu kalian sering menggunakan penggaris. Yang kedua, kita bisa menggunakan jangka sorong. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan mikrometer skrup. Nah, apa itu jangka sorong dan mikrometer skrup? Nanti akan Bu Fitri jelaskan pada materi berikutnya, pada materi pengukuran. Untuk alat ukur yang kedua adalah neraca. Jadi, yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari, seperti yang kalian sebut dengan timbangan, itu merupakan salah satu contoh dari neraca. Neraca digunakan untuk mengukur besaran pokok massa. Kemudian, untuk mengukur besaran pokok waktu, kita gunakan stopwatch. Tentu kalian sering menggunakannya. Nah, untuk suhu, kita gunakan termometer untuk mengukur suhu, misalnya pada badan manusia atau pada suhu ruangan, kita gunakan termometer. Untuk yang besaran pokok kuat arus, kita gunakan ampere meter. Untuk intensitas cahaya, kita gunakan fotometer. Dan jumlah zat tidak ada. Bagaimana kita dapat mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup? Dan benda apa saja yang dapat kita ukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup? Berikut pembahasannya. Untuk mengukur menggunakan jangka sorong, dapat kalian perhatikan ilustrasi berikut. Jangka sorong memiliki skala utama dan skala nonius. Pada skala utama, yang kita baca adalah garis sebelum 0 nonius yang diberi lingkaran merah. Artinya, skala utama bernilai 2,2 cm. Dan untuk skala nonius, kita lihat garis yang berimpit dengan garis atasnya. Garis berimpit artinya garisnya segaris dengan garis skala utamanya. Maka kita dapat lihat garis yang berimpit pada skala nonius adalah garis ketiga. Pada skala nonius, kita kalikan 3 dengan 0,01 cm yang merupakan ketelitian dari jangka sorong. Maka dihasilkan hasil pengukurannya adalah 2,2 cm ditambah dengan 0,03 cm, sehingga dihasilkan hasil pengukuran 2,23 cm. Berikut merupakan kegunaan beberapa jangka sorong. Digunakan untuk mengukur diameter benda, kedalaman lubang pada benda, dan juga kedalaman pipa. Nah, yang selanjutnya kita akan mengukur menggunakan mikrometer skrup. Pada mikrometer skrup juga memiliki yang namanya skala utama dan skala nonius. Kalian dapat perhatikan pada lingkaran merah bahwa skala utama terbaca 4,5 mm karena lingkaran merah berada di tengah-tengah dari 4 sampai garis nonius. Kemudian kita membaca skala nonius, jika terakhir angka adalah 45, kita baca garis yang segaris dengan skala utama, yaitu 46.
maka 46 dikalikan dengan 0,01 mm yang merupakan ketelitian dari mikrometer sekrup. Hasilnya adalah 0,46 mm. Nah, kita dapatkan hasil pengukuran sama dengan 4,5 ditambah 0,46, jadi sama dengan 4,96 mm. Kegunaan mikrometer sekrup adalah mengukur diameter benda yang sangat kecil seperti kawat dan kabel, dan juga dapat mengukur ketebalan kertas.